Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? How is life? How is everything? Piye kabare? Welcome back. Ini kita akan belajar tentang vocabularies, kata-kata yang sering muncul dengan tema having a baby. You know, do you have a baby? Temanya adalah tentang mempunyai bayi. Okay, are you ready? Oke, kita mulai. Yang pertama adalah conceive a baby. Artinya adalah hamil. I conceive a baby. Saya hamil. Ini contoh ya, saya nggak pernah hamil. It's not supposed to be me who is pregnant. Oke, I conceive a baby. Artinya saya hamil. Atau she conceives a baby. Or auntie conceives a baby. Gitu ya. Pregnant ini tentu yang paling populer ya. Pregnant itu ya hamil, artinya sama seperti tadi ya. She is pregnant. Siti is pregnant. Ini sebagai adjektif ya. So pregnant artinya hamil. Say it again. Pregnant. Okay, good. Selain pregnant dan conceive a baby, ada bahasa slangnya. Jadi ini cukup sering kalau kita nonton film, ada sering knocked up ya. She's knocked up. Knocked up itu artinya hamil gitu ya. Okay. Alright, kata berikutnya adalah give birth atau deliver a baby. Dua ini bisa dipertukarkan seperti yang lain tadi ya. Artinya adalah melahirkan. Jadi ini pasti tentunya wanita ya. Nah, ini yang paling populer ya. She gives birth atau she delivers a baby. Nah, ini istilah yang sangat saya suka ya. Artinya sama, hamil, tapi ekspresinya berbeda. Has a bun in the oven. Secara literal artinya adalah dia punya bun. Bun tahu ya, B-U-N ya. Bun kayak di burger roti, in the oven artinya adalah dia punya roti dalam oven. Tapi artinya bukan itu. Artinya ini idioms ya, idiomatic ekspresinya ya. Artinya adalah dia sedang mengandung. Labor. Ada yang tahu artinya go into labor? Go into labor artinya adalah prosesnya sudah dimulai. Kalau bahasa kita di Indonesia biasanya sudah buka satu ya, kala satu, kala dua gitu. Nah, itu sudah namanya go into labor. Proses ini bayi sudah memulai take off gitu. Take off ya. Gitu ya kira-kira ya. Go into labor itu adalah sudah proses gitu ya. Proses bayi yang akan keluar. Istilah berikutnya adalah due date. Ada yang tahu ya, harusnya bisa tebak teman-temannya. Ini karena framingnya adalah having a baby vocabularies, maka due date itu artinya adalah hari perkiraan lahir ya. Itu bisa maju atau bisa mundur. I think this one is easy, okay? Berikutnya adalah trimester. Ini adalah kata serapan dalam bahasa Inggris yang sudah jadi bahasa Indonesia. Tulisannya sama persis, trimesters. Tapi dalam bahasa Inggris spellingnya atau pronunciationnya menjadi trimester. Kalau kita dalam bahasa Indonesia trimester. Apa artinya? Ini simply it's a period of 3 months, especially as a division of the durations of pregnancies. Jadi ya sederhana aja. Ini adalah istilah menyatakan 3 bulan. Karena pembagian dalam kehamilan, waktu kehamilan itu biasanya memakai per 3 bulan. Kosakata berikutnya adalah fetus. Ada yang pernah dengar kata fetus? Fetus ya. Oke, apa artinya? An unborn offspring of a mammals, in particular on unborn human baby, more than 8 weeks after conception. Nah, ini istilah yang dipakai untuk mendefinisikan bayi tapi belum bayi ya, karena tapi bayi yang masih dalam kandungan yang biasanya berumur 8 minggu. Kata berikutnya adalah zygote. Apa itu zygote? Nah, ini gambarnya nih. Zygote. Ini adalah sel telur yang berhasil dibuahi dan menjadi cikal bakal kita ya, cikal bakal manusia ketika dalam proses kehamilan di awal ya. OBGYN
Pernah dengar? Kalau kita istilahnya sudah diserap ya, ada yang menyebutnya OB/GYN. Tapi sekarang sebenarnya kita bisa definisikan OB/GYN itu kalau kita lazimnya dokter kandungan. Tetapi dia punya kelebihan. Karena sebenarnya OB/GYN ini adalah dokter yang punya dua keahlian, yaitu obstetrics dan gynecology. Dia tidak hanya memeriksa kehamilan, kondisi kehamilan, fetusnya bagaimana dan seterusnya, tetapi juga adalah bisa mengecek dan mengetahui kesehatan reproduksi dari wanita atau perempuan yang sedang hamil. Istilah berikutnya adalah cesarean atau C-section. Ini biasa di Indonesia disebut dengan sesar ya. Sudah pada tahu kan? Ini adalah proses intervensi yang biasa dilakukan. Bisa boleh dengan by request, permintaan keluarga, atau bisa juga karena by condition, karena keadaan yang memang mengharuskan cesarean. What is it? It is a surgical procedure involving incision of the walls of the abdomen and uterus for delivery of offspring. What is umbilical cord? Ini ada gambarnya, silakan dicek. Silakan ditebak, pasti tahu ya. Umbilical cord is a flexible cord-like structure containing blood vessels and attaching a human or other mammalian fetus to the placenta during gestation. Ini adalah alat yang kemudian menjadi sarana utama makanan dan nutrisi dari ibu ke bayi. Ini apa namanya? Umbilical cord. Ya, bahasa Indonesianya apa? Ya, ketik di bawah ya. Iya, ini mungkin tali pusar ya. Tali pusar apa tali puset? Saya malah nggak tahu ya. Oke, itulah. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris itu ada juga namanya atau istilah yang namanya cut the cord. Cut the cord itu adalah istilah di mana seorang yang sudah menginjak dewasa kemudian harus berhenti dan tidak lagi ikut dengan orang tua. Ini istilah di budaya barat ya, ada cut the cord. Jadi kalau ada kata cut the cord itu artinya adalah dia sudah dewasa dan waktunya tidak bersama orang tua di rumahnya ya. Nah, ada juga istilah lain kalau di United States itu biasanya disebut leaving the nest gitu ya. Jadi seperti burung yang sudah harus meninggalkan sarangnya pada usia tertentu. Nah, memang ada risih gitu ya kalau sudah gede tapi masih bareng orang. So, every baby needs this one. Diaper. Diaper. Ada yang tahu apa ini artinya diaper? Ya, ini gambarnya ya. Diaper is popok ya. The next vocabulary on having a baby is formula for baby. This is the pictures. Semuanya bisa langsung melihat ya ini. Ini saya tidak di endorse itu, saya pasang saja di situ ya. Food for baby ini adalah susu formula. Cradle ini adalah sebuah alatnya, kayak gini alatnya nih. An infant's bed or crib, typically one mounted on rockers. Ini ada ayunannya biasanya. Bahasa Inggrisnya cradle, bahasa Jawanya apa? Atau di tempat kalian apa bahasanya? Silakan diketik di bawah ya. Cradle ini artinya adalah buaiannya, ayunan juga boleh. Vocabulary berikutnya adalah stroller. Nah, ini sudah pada tahu ya, stroller adalah a chair on wheels. Itu adalah kursi yang ada rodanya tapi untuk bayi. Nah, kita kenalnya sebagai kereta bayi gitu ya. Walaupun ini macam-macam ya, yang digambar ini bisa disebut baby carrier, ada yang push cart dan seterusnya. Tapi intinya sama, stroller itu adalah kereta dorong bayi gitu ya. Benda berikutnya yang kemudian ada dalam vocabulary list kita adalah pacifier. Nah, saya tidak perlu jelaskan, lihat gambarnya ini. Nah, ini adalah pacifier. A rubber or a plastic nipple for a baby to suck on. Ini banyak yang tidak merekomendasikan ya katanya, karena ini merusak struktur gigi pada bayi. And this is the last vocabulary for today on having a baby vocabularies. Ini adalah kata terakhir dalam bahasa Inggris yang akan kita pelajari hari ini. Crib. Nah, ini gambarnya crib. See the crib? Crib is a young child's bed with bar or latticed sides. Ini bedanya apa dengan cradle? Tentu beda. Cradle bisa diayun-ayun, digoyang-goyang. Tapi crib itu ya begitu ya.
ada kotaknya atau tempat tidur lah ya, yang mirip kandang gitu ya. Dan pada saat sisi-sisinya itu biasanya ada board atau lattice, ada selak-selak gitu dengan kayu ataupun besi gitu ya. Nah kalau cradle itu bisa bahkan ada yang bentuk gendong ada, tapi kalau crib nggak ada dong. Gendong-gendong nggak ada. Well, that's it for today. I hope you guys learned something and you can go practicing out there after this ya. Semoga teman-teman belajar tentang vocabulary hari ini dan silakan praktek yang penting ya. So, I'm signing out. See you next time, next podcast. I hope you guys having a good day. Happy day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See ya.